Pemirsa, kondisi kepadatan kendaraan terlihat di pelabuhan penyeberangan Bakauheni, Merak, Banten. Kepadatan terjadi di hampir semua dermaga. Padatnya kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Hingga Jumat kemarin, total seluruh kendaraan tercatat 10.597 unit yang telah menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera. Angka itu naik 13% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Pihak ASDP Bakauheni Merak mengoperasikan 33 unit kapal penyeberangan. Sementara itu, jumlah kendaraan pribadi yang hendak menyeberang ke Pulau Bali melalui pelabuhan penyeberangan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Hari Natal yang tinggal beberapa hari lagi membuat arus kendaraan di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi padat. Kendaraan yang akan menyeberang ke Bali terus meningkat sejak Jumat siang. Data dari pihak ASDP Ketapang Gilimanuk disebutkan, jumlah kendaraan mengalami peningkatan 20% dibandingkan hari biasa. Pihak ASDP Ketapang memprediksi arus kendaraan yang menyeberang ke Bali terus melonjak hingga 1 hari jelang Natal. Pemirsa, 2 hari menjelang Natal, kepadatan kendaraan terjadi di pelabuhan ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, dan ujung barat Pulau Jawa, Merak, Banten, terus mengalami kepadatan. Lalu bagaimana kondisinya pagi hari ini? Kita bergabung dengan rekan kami, ada Happy Oktavia di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan Siti Ma'rufah di Pelabuhan Merak, Banten. Pertama kita akan menuju ke Banyuwangi terlebih dahulu. Selamat pagi, Happy. Kondisi hari ini, pagi ini tepatnya, apakah masih terjadi kepadatan kendaraan? Baik, dari Banyuwangi kita coba bergeser ke Merak. Saya mau sapa rekan kami Siti Ma'rufah. Siti Ma'rufah, bisa Anda ceritakan situasi di Pelabuhan Merak pagi ini? Ya, pemirsa, situasi di Pelabuhan Merak pagi hari ini seperti yang Anda lihat cukup lumayan padat. Meski memang tidak sepadat seperti semalam yang memang terjadi antrian hampir di semua hampir semua dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini. Di dalam ada sekitar 7 dermaga yang ada di Pelabuhan Merak ini, tetapi memang untuk yang memang malam hari ini diprediksi puncaknya, tetapi antriannya tidak sampai keluar dari pelabuhan. Memang terjadi buka tutup, hanya padat atau juga ramai lancar yang masuk ke Pelabuhan Merak. Hanya sebagian penumpang kemudian mengeluhkan mengenai pembelian tiket yang berjarak sekitar 4,7 km dari area pelabuhan, dan ini menyulitkan mereka, selain karena mereka sebagian memang karena 4,7 itu tepat berada di depan pintu tol Merak, dan mereka harus membeli di rest area, tetapi sebagian ada yang lolos, dan ini ternyata menjadi masalah kemudian untuk saat memasuki kapal. Tapi kemudian mereka akhirnya bisa diberangkatkan semua. Sementara itu, pemirsa, untuk kendaraan golongan 8 dan juga 9 itu mulai kemarin, hari Jumat kemarin, dialihkan ke Pelabuhan Indonesia atau juga Pelabuhan Ciwandan. Ini adalah kendaraan truk-truk non-sembako yang akan menyeberang ke Sumatera. Mereka meski dari Pelabuhan Ciwandan, mereka akan tetap diturunkan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Demikian.
Siti, tadi kan Anda menyebutkan bahwa kondisi pagi ini ramai tetapi tidak seramai malam hari. Ini artinya kalau Anda lihat trennya setiap hari, apakah memang pemudik ini lebih cenderung lebih senang begitu ya untuk mudik ataupun melakukan perjalanan di malam hari? Ada kebiasaan atau juga ada kecenderungan untuk pemudik yang melalui Pelabuhan Merak ini mereka lebih memilih berangkat atau juga tiba di sini malam hari dan nanti saat tiba di Sumatera atau tempat tujuan mereka di pagi hari ini mungkin mereka karena perjalanan kalau untuk tiba di Pelabuhan Meraknya mereka dari Bandung ataupun juga dari Jakarta atau dari kota-kota yang lain sehingga tiba di sini malam hari atau memang mereka memilih berangkat malam hari agar tiba di daerah tujuan pagi hari. Demikian. Tadi juga Anda sempat menceritakan soal keluhan pengendara ataupun pemudik di sana mengenai jauhnya jarak yang harus mereka tempuh untuk membeli tiket. Nah, solusi yang diberikan oleh pihak ASDP seperti apa? BP dari kemarin memang sudah mensosialisasikan untuk para penumpang membeli tiket online jauh-jauh hari sebelum mereka tiba di Pelabuhan Merak ataupun juga membeli di sekitar 4,7 kilometer sebelum tiba di Pelabuhan Merak. Tetapi sosialisasi ini mungkin tidak semua juga untuk para pengguna jasa, terutama mungkin yang memang mereka jarang menggunakan Pelabuhan Merak dan hanya sesekali saat libur ataupun juga saat lebaran. Ini juga cukup banyak yang mengakibatkan ada keterlambatan ataupun juga ini menjadi keluhan tersendiri untuk mereka dan untuk keberangkatannya sendiri. Karena memang jika mereka membeli di daerah sekitar Pelabuhan Merak itu akan mengganggu area sendiri atau mungkin akan terjadi kemacetan di sekitar Pelabuhan Merak ini sendiri. Baik, terima kasih Siti Ma'rufah atas informasi Anda langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Dari Merak kita bergeser pemirsa ke Banyuwangi, kita lihat situasi di sana. Sudah ada Happy Oktavia. Happy, saya mau tahu kondisi terkini di sana seramai apa kalau pagi ini? Ya, selamat pagi Boni dan juga pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Dapat saya kabarkan saat ini situasi di Pelabuhan Ketapang Citegey ini ternyata sangat ramai. Ini terlihat dari sejumlah kantong parkir yang ada di dalam pelabuhan ini dipadati berbagai kendaraan, terutama kendaraan pribadi dan juga bis pariwisata. Bahkan antrian kendaraan ini meluber hingga ke jalan raya. Dan pagi hari ini ada 29 kapal yang beroperasi di pelayaran Selat Bali untuk membantu pelayaran ataupun para wisatawan yang akan berlibur ke Bali. Dan Boni, perlu diketahui sejak tadi malam sekitar jam 18 waktu Indonesia Barat, pihak Menteri Perhubungan mengeluarkan surat keputusan bernomor 156. Surat keputusan ini ternyata adalah kenaikan tarif sementara atau tarif diferensiasi, dan ini berlaku sejak tanggal 22 Desember hingga tanggal 4 Januari jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Kenapa ada kenaikan tarif ini? Ternyata ini adalah bagian dari pelayanan terhadap para pengguna jasa penyeberangan terutama di musim libur Natal dan Tahun Baru ini. Dan Boni, pagi hari ini cuaca di Bali sendiri juga cukup bagus sehingga pelayaran berjalan aman dan normal. Boni. Happy, kalau kita lihat itu kan juga cukup banyak truk ataupun kendaraan bermuatan berat yang ikut menyeberang. Nah, ini ada peraturan khususnya kah? Apakah dipisah atau seperti apa? Iya, Boni, ada surat keputusan bersama yang dilakukan oleh pihak Korlantas, Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR terkait dengan meningkatnya jumlah angkutan kendaraan terutama truk-truk yang akan melakukan perjalanan ke Bali maupun sebaliknya. Ini ada pembatasan yang ditetapkan dalam surat ke SKB tersebut. Dan ini berlaku mulai tanggal 22 hingga tanggal 24, kemudian tanggal 26 sampai tanggal 27, tanggal 28, 29, dan tanggal 1 hingga tanggal 2. Apa isinya surat SKB ini? Ada kesepakatan bahwa untuk kendaraan truk yang non-logistik itu diperbolehkan menyeberang mulai jam 10 malam sampai jam 8 pagi.
pada tanggal-tanggal yang saya sebutkan tadi, ini adalah sebagai bentuk untuk mengantisipasi ada antrian ataupun kemacetan panjang yang terjadi di Pelabuhan ASDP Ketapang. Kemudian mereka sendiri juga diarahkan ke dermaga khusus, yaitu di dermaga LCF, dan juga ada dermaga pantai Bulusan, dan ini semuanya bisa teratasi sejauh ini sehingga tidak sampai terjadi kemacetan di sekitar pelabuhan. Begitu, Ebon. Tahu soal prediksi puncak arus kendaraan di sana, puncak arus perjalanan di sana kapan diprediksi akan terjadi? Iya, menurut General Manager ASDP Ketapang Samsudin, ini diprediksi untuk libur Nataru ini puncaknya akan terjadi mulai tanggal 24 ini, Bu. Kemudian mendekati tahun baru ini juga akan semakin meningkat, mengingat pihak Korlantas waktu melakukan peninjauan bersama Gubernur Jawa Timur dan Menteri Perhubungan di Banyuwangi, ini diperkirakan di Jawa Timur ada sekitar 16 juta wisatawan yang akan bergerak di akhir tahun 2023 ini. Tentu saja ini semuanya diantisipasi agar semuanya bisa berjalan nyaman dan aman. Kemudian warga sendiri juga bisa menikmati akhir tahun ini, liburan akhir tahun ini dengan bersama keluarga dengan bahagia dan senang, begitu, Ibu. Baik, ini artinya hingga 1 hari menjelang Natal diprediksi masih akan cukup ramai di sana ya. Terima kasih Happy Octavia melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Sebelumnya juga ada Siti Ma'rufah dari Merak, Banten. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.